kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sendiri Astrid Intan Sumule sebagai moderator, dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ayensius, Juwinda Zuni Samara, Rahmat Amir, Terpianus Kogoya, dan Pailas Kogoya. Kita akan masuk dalam pemaparan materi. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, anoa merupakan satwa liar endemik Sulawesi yang memang mirip dengan sapi atau kerbau, namun dengan ukuran yang lebih kecil atau cebol. Spesies ini juga dianggap berkerabat dengan banteng oleh ahli satwa yang bernama Groves pada tahun 1969. Baik, untuk klasifikasi anoa, yang pertama itu kerajaan Animalia, filum Chordata, kemudian kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, kemudian famili Baphidae, kemudian subfamili Bovinae, kemudian genus Bubalus, kemudian spesies Bubalus quariesi dan Bubalus depressiconis. Jenis-jenis anoa ada dua, yaitu anoa pegunungan dan anoa daratan. Anoa pegunungan atau sering disebut mountain anoa, kemudian anoa daratan rendah atau disebut lowland anoa. Kemudian asal menyandung status sebagai hewan endemik Sulawesi dan sekitarnya, maka asal hewan ini telah dapat dipastikan berasal dari wilayah Sulawesi. Anoa merupakan binatang liar kawasan peralihan antara benua Asia dan Australia. Kemudian sebaran anoa tersebar secara terbatas di kawasan Indonesia Tengah, terutama di Pulau Sulawesi dan Pulau Buton, di mana populasinya cukup tinggi. Kemudian habitat, anoa daratan rendah dan pegunungan memiliki dua jenis habitat yang beda. Anoa daratan rendah hidup di daerah pesisir pantai, hutan rawa, padang rumput, hutan hujan tropis, serta lembah-lembah hingga ketinggian 1000 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan anoa pegunungan berada di habitat tutupan hutan pegunungan Sulawesi hingga ketinggian 2300 meter di bawah permukaan laut. Kemudian habitat dan morfologi. Panjang dari kepala sampai kaki yaitu 122 sampai 153 cm. Tinggi bahu tidak lebih dari 75 cm. Panjang ekor bisa mencapai 27 cm. Kemudian berat ukuran dewasa kurang dari 150 kg. Anoa pegunungan memiliki bulu yang sangat tebal berwarna coklat gelap atau hitam. Anoa jantan warnanya lebih gelap daripada anoa betina. Anoa memiliki morfologi tubuh menyerupai kerbau dengan rambut berwarna kecoklatan dan tanduk yang meruncing. Namun ukuran tubuh anoa jauh lebih kecil, yaitu hanya sekitar 69 sampai 106 cm atau setinggi paha orang dewasa, sehingga anoa dijuluki sebagai kerbau kerdil atau kerbau cebol. Kemudian makanan anoa. Rumput adalah makanan pokok bagi hewan herbivora seperti anoa, sapi, kerbau, kambing, dan lainnya. Selain itu, anoa juga memakan tumbuhan lain seperti semak, herba, daun-daun muda, tumbuhan, buah-buahan, tunas pohon, serta umbi-umbian. Anoa yang berada di penangkaran atau kebun binatang biasanya diberi makan berupa sayuran, bayam atau kangkung, serta ubi jalar, kumis kucing, daun ketela pohon, buah mangga, kedongong, kulit pisang, daun nangka, daun cabai, dan jenis-jenis lainnya. Kemudian sifat dan perilaku anoa. Kebiasaan unik hewan satwa ini adalah sering menjilat batu-batuan di habitat mereka. Tujuannya yaitu untuk mengambil garam dan mineral dari bau guna mencukupi kebutuhan metabolisme tubuh.
Untuk menandai wilayah kekuasaannya, spesies jantan akan membaut tanda di pohon dengan tanduknya dan akan kencing dan menggaruk tanah di sekitar pohon tersebut. Hewan ini akan semakin agresif sehingga ketika masa birahi terluka mengandung serta melindungi anaknya dari ancaman. Kemudian perkembangan anoa. Seperti mamalia pada umumnya, masa kehamilan hewan anoa sekitar 275 hingga 315 hari. Induk betina rata-rata hanya melahirkan satu bayi dan sangat langka melahirkan 2 bayi. Bayi anoa yang baru lahir memiliki bulu coklat kekuningan atau keemasan dengan bulu yang sangat tebal. Setelah beranjak dewasa, maka warnanya akan semakin gelap. Anak anoa akan terus bersama induknya antara 6 bulan sampai 9 bulan dan akan hidup mandiri ketika dewasa. Hewan ini memiliki harapan hidup sampai 20 atau 30 tahun dan telah mampu berproduksi ketika menginjak umur 2 atau 3 tahun. Status kelangkaan anoa. Populasi anoa yang terus menurun akibat faktor alam maupun manusia menjadikannya sebagai hewan langka yang terancam punah, sehingga memerlukan perhatian khusus. International Union for Conservation of Nature pun telah memasukkan anoa pada kategori kelangkaan dengan status endangered species sejak tahun 1986. Status tersebut menandakan bahwa satwa endemik Sulawesi ini tengah menghadapi risiko tinggi terhadap kepunahan di alam liar. Baik, demikianlah hasil presentasi dari